Aku TKW dari Indonesia menikah siri dengan majikanku di Arab dengan bayaran 100 juta rupiah per bulan. Hidup aku berubah drastis, namun setiap malam pangeran meminta sesuatu yang tak masuk akal. Mulai dari setiap malam melayani tanpa puas. Namaku Ayu, usia 28 tahun, aku berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tahun lalu aku berangkat ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Berat rasanya meninggalkan anakku yang masih 5 tahun dan ibuku yang sakit-sakitan. Tapi hidup di desa tak memberi banyak pilihan. Majikanku bernama Risul, laki-laki Arab yang kaya raya usia sekitar 40-an. Tampan, tenang, dan penuh wibawa. Ia pemilik beberapa toko emas dan rumah mewah di Riyadh. Dalam 3 bulan pertama aku bekerja, dia selalu sopan tapi sorot matanya tajam, seakan menyimpan sesuatu. Lalu suatu malam ia memanggilku ke ruang tengah. Ada sajian teh, lampu temaram, dan dia bicara dalam bahasa Inggris campur dalam bahasa Arab. Ayu, aku ingin nikahi kamu, Siri. Setiap bulan kamu akan dapat gaji 100 juta rupiah. Tidak usah kerja lagi. Kamu hanya milik aku. Aku diam tak langsung menjawab, tapi pikiranku berkelana. Ibu bisa berobat, anakku bisa sekolah bagus, rumah kami bisa dibangun kembali. Akhirnya aku setuju. Segalanya berubah drastis, aku tak lagi bekerja, mencuci, atau memasak. Risul memberiku kamar khusus, baju mahal, bahkan ponsel baru. Aku dipanggil istrinya meski tak ada pernikahan resmi di mata negara. Tapi setiap malam dia datang. Awalnya biasa seperti suami istri, tapi makin lama permintaannya makin aneh. Dia ingin aku tetap tersenyum meski tubuhku letih. Ia suka aku menyanyi sambil melayaninya. Kadang ia memintaku berdandan seperti tokoh-tokoh film lama di Arab. Lalu pernah ia meminta aku tetap terjaga semalaman hanya untuk menatap matanya tanpa tidur. Kamu harus ada untukku, kapanpun aku mau. Jangan tidur sebelum aku bilang tidur, katanya. Aku mulai merasa lelah, tubuhku capek, batinku koyak. Tapi setiap pagi, uang 100 juta itu masuk ke rekeningku. Aku tak tahu harus bahagia ataupun takut. Aku tak bisa keluar rumah tanpa izin. Ia melacak ponselku, bahkan mengatur kapan aku boleh bicara dengan keluargaku. Tapi anehnya, aku juga mulai bergantung padanya. Risul tahu cara membuat wanita merasa istimewa dan terjebak dalam waktu bersamaan. Kamu tidak bisa pergi, Ayu. Di luar sana kamu cuma pembantu. Di sini kamu ratuku, bisiknya suatu malam. Setelah membuatku menangis karena kelelahan, aku sadar ini bukan cinta. Ini bukan pernikahan, ini tawar-menawar yang kubayar dengan jiwa. Semakin hari permintaan Risul makin tak masuk akal. Ia tak lagi datang hanya malam hari. Sekarang kapanpun ia menginginkan aku, ia akan memanggil tengah malam, subuh, siang bolong saat toko emasnya tutup sementara. Ayu, kamu milikku. Kamu bukan manusia lagi di mata dunia luar. Kamu milik hatiku, tubuhmu milik tanganku. Ucapan itu menyayat. Aku ingin menjerit, tapi hanya dia membeku. Aku mencoba menolak satu malam, hanya satu malam, karena perutku mulas dan tubuhku demam. Risul marah. Ia melempar ponsel aku ke dinding, mengunci pintu kamar dari luar. Sehari penuh aku tak diberi makan. Kamu lupa siapa yang membebaskanmu dari keluargamu, dari kemiskinanmu. Jangan pernah bilang tidak padaku. Sejak itu aku tak berani lagi berkata tidak. Tapi tubuhku mulai memberontak setiap malam seperti perang. Badanku lemas, dadaku sesak. Pernah aku muntah darah sedikit, tapi sembunyikan dengan tisu. Dalam benakku suara ibu dan anakku terus terngiang, menyuruhku bertahan demi mereka. Namun satu malam semuanya berubah. Malam itu Risul membawa seorang teman dari Dubai. Ia mabuk. Pertama kalinya aku melihat Risul tidak seperti biasanya. Ia menyeringai seperti serigala. Temanku mau melihatmu. Kamu harus tunjukkan kalau kamu istri yang sempurna. Aku terdiam, matanya membelalak. Apa maksudmu, Risul? Tangan Risul dingin menggenggam bahuku. Jangan buat aku malu sekali saja.
Aku menjerit, menolak, menendang, melepas gelas, melempar gelas ke lantai. Risul kaget, marah, tapi juga kaget karena aku melawan. Risul kaget, marah. Ia menamparku untuk pertama kali. Aku jatuh pingsan, dan ketika terbangun di ruangan sudah kosong, tubuhku gemetar, ada luka kecil di pipiku. Tapi lebih sakit lagi luka di hatiku. Itulah malam terakhir yang mengubah segalanya. Esoknya aku tidak menangis, tidak bicara, tidak makan, tapi pikiranku tajam. Ia berpura-pura patuh, tersenyum saat Risul datang sore itu. Bahkan mencium tangannya, ia meminta izin ke toko perhiasan untuk memilih kalung baru. Risul tertawa memberi izin, tapi aku punya rencana. Saat dibawa sopir ke toko itu yang terletak dekat pusat kota Riyadh, aku menyelinap ke hotel lewat jendela kecil. Aku turun, lari ke jalan dan menghentikan taksi. Aku gemetar menyebut KJRI, Embasi Indonesia. Sopirnya bingung, tapi mengerti. Aku dibawa ke dutaan besar. Disinilah tubuh aku roboh. Aku menangis untuk pertama kalinya bukan karena takut, tapi karena merasa bebas. Pagi di kedutaan besar Indonesia terasa seperti dunia lain. Tak ada suara Risul, tak ada pintu yang dikunci, tak ada perintah malam hari. Hanya sunyi, dingin AC, dan wajah-wajah perempuan lain TKW seperti aku duduk diam di ruangan penampungan. Banyak dari mereka juga punya kisah kelam. Ada yang disiksa, ada yang dikhianati, ada yang hamil tanpa suami resmi. Mereka duduk dalam diam seperti bayangan masa lalu. Seorang staf KJRI, Bu Lilis, datang dan membawa aku ke ruang konseling. Di sana ia diminta bercerita. Aku menangis sambil menjelaskan semuanya. Nikah sirih, bayaran 100 juta, paksaan, ancaman, malam-malam gelap, dan luka di pipiku. Bu Lilis mengangguk pelan, matanya tajam tapi penuh simpati. Ini bukan pertama kalinya, Ayu. Tapi kita akan bantu semampunya. Risul bisa kami laporkan, tapi ini negeri mereka. Hukum tak selalu memihak. Masalah muncul, nikah siri di Arab Saudi meskipun dilakukan diam-diam masih berada di wilayah hukum syariah. Jika terbukti, Ayu dianggap melakukan hubungan non-mahram di luar pernikahan sah menurut agama. Apalagi tidak ada dokumen resmi, resikonya penjara, cambuk, deportasi. Pihak KJRI menyarankan aku diam, tidak mengakui pernikahan. Mereka bantu aku menghapus jejak lewat pengacara lokal dan mengajukan permohonan perlindungan. Tapi kemudian Risul melaporkan Ayu telah mencuri uang dan kabur. Itu upaya balas dendam. Meski laporan tak berdasar, hukum Arab tak mudah ditebak. KJRI mulai bekerja keras. Mereka mengontak Kementerian Luar Negeri, menyewa pengacara lokal, dan menghubungi beberapa LSM internasional yang pulih terhadap buruh migran. Aku dijaga ketat, ia tak boleh keluar area kedutaan. Sementara itu, tekanan dari pihak Risul semakin meningkat. Ia mengirim pesan lewat perantara. Kembalilah Ayu, aku tarik laporan atau kau akan menderita sampai mati. Aku tetap diam, tapi ketakutan menghantui setiap malam. Setelah 2 bulan di KJRI, akhirnya keputusan keluar lewat tekanan diplomatik dan lobi hukum, dan tidak memiliki dokumen resmi tinggal. Ia tidak dipenjara, tapi juga tidak bisa menuntut Risul karena pernikahan siri tidak tercatat secara ilegal, baik di Arab maupun di Indonesia. Sebelum naik pesawat, aku menulis surat pendek bukan untuk Risul tapi untuk diriku sendiri. Dulu aku kira uang bisa menyelamatkan semua, tapi sekarang aku tahu harga diri tidak bisa dibeli. Di tanah asing, ia mengabdi dengan mimpi dibungkus janji 100 juta per bulan. Hanya dibayar tubuh dan sunyi. Nikah tanpa saksi negeri, cinta yang dibeli bukan diberi. Setiap malam jadi medan perang, di balik ranjang emas ada luka yang tak terang. Risul sang tuan berjubah kuasa meminta lebih dari sekadar setia. Malam-malam aku tak lagi miliknya sendiri, ia hanyalah bayangan di cermin sepi. Jeritku tenggelam dalam tirai kamar, tangisku ditukar dengan kalung dan damar. Tapi jiwa tak bisa dibeli dan tubuh lelah pun bisa berdiri. Ia lari bukan karena takut, tapi karena sadar hidup bukan tawar-menawar mulut. Kedutaan jadi pelabuhan sunyi, tempat luka belajar berdamai dan menerapi. Hukum pun tak selalu adil, tapi keberanian itu tetap menyalakan lilin.
Aku pulang tak lagi membawa emas, tapi membawa harga diri yang tak terbatas. Kini aku bukan hanya mantan TKW, tapi perempuan yang memilih merdeka dari sewenang-wenang lelaki. Namaku Ayu, dan meski dunia coba memadamkan cahaya, di matanya kini ada cahaya yang lebih tua, lebih bijaksana.